Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rizky Kurniawan dengan NIM 240611601671 dari Offering F17. Perkenalkan, nama saya Vanessa Naida Yusuf dengan NIM 24061116000005. Saya dari Offering F17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ningsi Wibisono dengan NIM 240621600666 Offering F17. Perkenalkan, nama saya Mahesa Alfasandi dengan NIM 240611613218 dari Offering F17. Perkenalkan, saya atas nama Mazin Fadwa Mazirut. NIM saya 240611604549. Saya dari Offering F17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Vanessa Naida Yusuf. Saya di sini berperan sebagai Evelyn. Perkenalkan, nama saya Septia Ningsi Wibisono. Di sini saya berperan sebagai Kanaya. Dan saya Yoga Rizky Kurniawan berperan sebagai Peter. Saya Mazin Fadwa Maziruk, saya berperan jadi Edward. Saya Mahesa Alfasandi berperan sebagai Anthony. Guys, kalian paham nggak soal matkul barusan? Yang tema problematika tadi ya? Iya, problematika penggunaan bahasa gaul pada generasi muda. Gimana ya? Iya ya, kita juga nggak paham ya. Itu Peter ya sih? Sana yuk. Ayo. Peter, udah lama sini Peter? Iya, dari tadi nih habis dari kantin. Sini mari. Gabung sini ya? Iya, sini duduk semua. Edward, kamu pernah mikir gak sih? Kenapa? Kalau bahasa gaul yang kita pakai sekarang ini mulai lebih sering dipakai dibandingkan bahasa Indonesia yang baik. Kadang aku berpikir bahasa yang kita pakai sekarang tuh jauh banget dari yang seharusnya. Gimana maksudnya? Bahasa gaul kan keren. Kayak biasanya dipakai di kalangan anak-anak muda kita. Kalau pakai bahasa resmi terus kan malah kaku kan? Iya. Iya sih, tapi kadang aku juga bingung. Di satu sisi kita tuh paham bahasa gaul itu nyaman dan gak kaku, tapi kadang kalau kita bicara sama guru atau sama orang tua itu malah mereka tuh nggak setuju sama kata-kata aneh. Kalau menurutku sih ya, nggak apa-apa kita pakai bahasa gaul asalkan konteksnya harus tepat. Dan juga menurutku kita harus hati-hati kalau ngomong di depan orang tua. Apalagi contohnya kayak kemarin, tiba-tiba loh mamaku nanya, apa sih GG itu? Nah, itu dia, bahasa gaul memang keren, tapi kita harus bisa mengerti kapan kita memakainya atau tidak. Misal di acara yang lebih formal kayak di sekolah atau di acara yang lebih serius, kita itu harus bisa menyesuaikannya. Kalau tidak, orang lain tuh bisa menjadi bingung atau merasa dia itu tertekan. Bisa jadi sih Peter. Tapi menurut aku bahasa gaul itu terus berkembang. Yang kata kamu, yang tadi bisa menyesuaikan diri, kan kita nggak bisa paksain semuanya pakai baku terus. Dan bahasa gaul itu bisa loh pakai cari temen, cari sahabat cari gitu. Iya benar itu Edward. Apalagi kalau kita ngomongin bahasa kekinian, kayak kok salfok, terus baper, kan orang tua jadi bingung. Iya sih. Malah mereka jadi mikir kenapa kok anak-anak sekarang ngomongnya kayak gitu. Kadang aku juga gitu sih ke teman. Kalau aku ngomong sama teman, mereka langsung ngerti banget. Tapi kalau aku ngomong sama orang tua, mereka mesti nanyain. Malah jadi aku yang bingung sendiri. Jadinya aku yang harus jelasin sih panjang lebar gitu. Tapi ada nggak sih efek negatifnya kalau kita terus-terusan pakai bahasa gaul? Soalnya kalau kita terus-terusan kayak gitu, kita jadi susah untuk bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar.
itu. Ya itu yang aku takutkan. Kalau kita terus-terusan pakai bahasa gaul, kita bisa kehilangan kemampuan untuk berbicara atau menulis dengan bahasa yang lebih baku. Dan kalau kita kebiasaan itu susah untuk kembali ke bahasa Indonesia yang formal. Dan itu juga berpengaruh pada berkomunikasi kita yang lebih serius dan dalam situasi kayak misalnya ujian dan saat kita bekerja nanti. Setuju aku Edward. Kita sekarang harus jadi anak muda yang cerdas dalam berbicara. Kalau dari kamu, Srin, gimana? Iya bener sih, kalau bahasa gaul itu boleh, asal nggak kebablasan dan juga mari kita menjadi pemuda yang bijak, oke? Iya benar. Jadi kita harus jadi diri kita sendiri, tapi tetap bisa menghargai orang lain dengan cara bicara yang baik. Jadi intinya bahasa gaul itu tidak salah, tapi harus dipakai dengan bijak. Kita harus tahu kapan waktunya kita menggunakan bahasa yang lebih santai dan kapan waktunya kita menggunakan bahasa yang lebih sopan. Seiringnya waktu, kita akan belajar cara mengembangkan kedua cara berbicara itu tadi. Mas mau tanya, bagaimana menurut Anda problematika penggunaan bahasa gaul pada generasi muda? Oke, problematika penggunaan bahasa gaul ya. Ya. Oke. Menurut saya dari pertama problematika dari banyak anak muda yang pakai bahasa gaul sekarang. Ya. Itu kan sebenarnya simpel aja ya. Banyakan anak-anak muda tuh kenapa pakai bahasa gaul? Karena yang pertama itu dia punya panutan sendiri kayak influencer atau artis gitu yang pakai bahasa, kayak contohnya di Jakarta Selatan ya. Rata-rata anak di Jakarta Selatan nyampurin bahasa Indonesia sama bahasa Inggris di setiap omongannya. Nah itu tuh ada dari lingkungan juga berpengaruh. Nah solusinya sih simpel aja ya. Mereka tuh harus tahu penempatan penggunaan bahasa gaul itu di mana. Seperti kayak lagi di tempat formal pakainya ya bahasa formal. Kalau tempat yang informal ya boleh aja pakai bahasa gaul. Udah sih kurang lebihnya kayak gitu aja untuk menyelesaikan masalah. Misal bagaimana untuk cara mengatasi itu pada generasi muda sekarang itu gimana? Ya itu solusinya simpel aja, tahu tempat untuk penggunaan bahasa gaulnya itu, sama kurang lebihnya bisa juga lewat influencer atau YouTuber gitu yang pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu bisa dicontoh tuh. Baik, makasih ya Mas. Ya. Menurut kakak tuh bagaimana cara mengatasi problematika pada penggunaan bahasa gaul pada generasi muda saat ini? Oke, problematikanya, mengatasinya. Mungkin kita sebagai generasi muda tentunya yang berbeda erat kan dengan bahasanya bisa meminimalisir penggunaan bahasa gaul yang tentunya tidak sesuai etika. Maksudnya kayak artinya yang kurang sopan atau gimana. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menelaah. Jadi harus bisa menyaring gitu untuk bahasa-bahasa yang kita gunakan dan harus memakai bahasa yang tepat sesuai dengan tempatnya. Terima kasih ya. Iya. Menghadapi problematika penggunaan bahasa gaul pada generasi muda saat ini. Bahasa gaul nggak mempengaruhi, tidak menjadi problematika buat masa sekarang sih Mas. Karena ya bahasa itu kan komunikasi, jadi bagaimana kita paham aja komunikasi dengan teman biar nggak miskomunikasi. Oh ya, kalau kepada orang tua seharusnya kan pakai bahasa yang formal aja. Kalau misalnya sesama kayak teman ini tidak menjadi problematika. Terima kasih ya Pak. Kalau nggak ada di atas di lantai 4 gitu memang mungkin anak-anak yang di bawah perhatikan lagi dalam mereka harus berdasarkan situasinya bagaimana cara
media seperti informasi, terus media buku itu untuk sebagai sarana kayak kita mengedukasi penggunaan bahasa. Terus kita juga harus berbahasa dengan bijak. Contohnya kalau di bahasa gaul itu kita harusnya pakai bersama teman kayak gini, atau bisa juga kita pakai di sosial media. Tapi kalau dengan orang tua, sebijaknya kita harus berbahasa dengan sopan. Dan solusi selanjutnya kita lebih memantaskan itu tadi kayak posisi kita bagaimana dengan teman, bagaimana dengan orang yang lebih tua dari kita, dan kita harus meminimalisir pergaulan bebas kayak ke teman-teman yang bahasa gaulnya tuh kurang sopan atau bagaimana gitu. Tapi yang paling penting atau intinya itu kita harus bisa memilah-milah kata tersebut. Semisal kepada yang lebih tua kita harus menggunakan bahasa yang lebih formal, atau menggunakan bahasa baku. Semisal sama teman boleh, asalkan ya itu tadi harus tetap mengikuti formal cara bahasa yang baik gitu. Sekian video dari kami. Terima kasih Kakak.